Luar biasa, pantau dari Pak Gesang tadi. Oke, dengan berakhirnya pemaparan dari Pak Gesang, berakhir juga untuk sesi pemaparan materi untuk sosialisasi kontes robot terbang Indonesia pada hari ini. Berikutnya kita akan masuki untuk sesi tanya jawab. Di sini kita sudah ada banyak pertanyaan. Dengeran ya? Oke, sudah ada banyak pertanyaan dari para peserta. Jadi sebelum saya bacakan untuk para juri, saya persilakan kepada peserta untuk menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A, bukan di chat ya. Dan juga untuk para peserta yang bertanya untuk materi sebelumnya bisa mencoba untuk mereview jawaban di answer yang sudah dijawab oleh para juri sebelumnya. Oke, mungkin masuk untuk ke pertanyaan pertama. Mohon izin dulu, boleh menambahkan Pak Sehan? Monggo silakan Pak. Sebelum ada pertanyaan-pertanyaan ini, ya terima kasih Pak Moderator Pak Jehan terkait yang URL karena begitu banyak ini pertanyaan ya sebelum menjawab lebih detail. Satu perguruan tinggi itu hanya memiliki satu URL. Jadi ada 9 tim yang boleh diikutkan kepesertaannya dalam KRT ini per perguruan tinggi dan semuanya memiliki satu URL yang sama. Di dalam URL itulah nanti akan dibagi divisinya apa saja sehingga terlihat masing-masing di situ. Jadi tidak setiap tim membuat URL yang berdomain di perguruan tingginya, tetapi adalah satu domain URL itu digunakan untuk semua tim yang dari perguruan tinggi yang sama. Di situ sudah saya berikan contoh dari Unila yaitu uro.unila.ac.id. Nah, kemudian teman-teman yang di Gamma Force UGM juga sama. Nah, bagi adik-adik teman-teman yang masih belum memiliki URL dan kesulitan untuk ke koordinasi dengan perguruan tingginya, tetap diprioritaskan adalah URL secara official resmi yang terikat dengan domain dari perguruan tingginya. Sehingga keberlanjutan pengelolaan domain URL ini tetap juga akan berkesinambungan kepada tim adik-adiknya berikutnya. Jadi dikembangkan di link yang lain boleh, silahkan, tetapi nanti tolong isinya tetap dipindahkan ke domain sehingga mendapatkan link address yang tetap berafiliasi kepada domain perguruan tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, isi dari URL minimal 3 yang seperti tadi disampaikan. Yang pertama adalah profiling, yaitu tentang UKM-nya atau timnya. Profiling di sini apa? Misalnya di sini struktur organisasinya seperti apa? Ada bagian apa saja? Ada divisi apa saja? Pernah mengikuti lomba apa saja? Sedang mengerjakan proyek riset apa saja? Itu profiling atau profil. Kemudian yang kedua adalah tentang roadmap dari UKM-nya atau tim-timnya yang ada di kelompok unit kegiatan kemahasiswaan robot terbang roadmap-nya. Kemudian yang ketiga adalah updating progres pengembangan teknologi yang dikembangkan terkait UAV ataupun turunannya. Misalnya ground control station, propeller, terus kemudian software-nya, semuanya silahkan. Itu diupdate di situ. Kita semangatnya di sini adalah untuk saling share, tapi tentu ada properti-properti yang terkait dengan misalnya adalah kekayaan intelektual itu tetap harus kita hati-hati dalam memposting atau mencantolkan semua informasi tersebut. Silahkan, itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih Pak Moderator Pak Jehan. Ya, terima kasih Pak Hendro. Mungkin sebelum saya bacakan lagi, apabila ada tambahan dari para juri,
tentang mungkin pertanyaan yang banyak ditanyakan ya. Dari Bapak Hendro, Bapak Taufik, Pak Mona, Pak Endra, Pak Gesang, monggo kalau mau ada yang ditambahin dulu. Belum ada gitu? Ya, saya tambahkan ada di kolom question and answer langsung terjawab. Oke. Sementara saya sibuk menjawab pertanyaan. Oke. Sudah hampir tuntas. Iya. Ya, ini Bapak-bapak juri bingung antara menjawab langsung live atau menjawab lewat tulisan. Jadi yang penting ini saya minta ada yang record ya semua Q&A dan nanti ditampilkan di portalnya Puspresnas. Oke, boleh menambahkan izin sekali lagi Mas Jehan terkait dengan masih masalah non teknis, yaitu teman-teman di fixed wing ataupun teman-teman di divisi yang membutuhkan perizinan di lokasi-lokasi yang membutuhkan perizinan. Jadi pada prinsipnya surat edaran undangan Puspresnas itu sudah dapat digunakan oleh perguruan tinggi. Jadi Puspresnas sudah launch undangan untuk semua perguruan tinggi supaya diinformasikan kepada mahasiswanya supaya dapat mengikuti KRTI. Nah, surat undangan ini dapat digunakan para pimpinan perguruan tinggi untuk membuat surat permohonan perizinan penggunaan lokasi untuk setiap tim. Jadi, Puspresnas tidak membuatkan atau menerbitkan surat untuk setiap tim. Tetapi Puspresnas memberikan surat undangan kepada semua perguruan tinggi. Sedangkan untuk permohonan perizinan itu adalah menjadi domain bagi masing-masing perguruan tinggi untuk membuatkan surat permohonan izin kepada tim-tim yang terlibat. Nah, pertanyaan-pertanyaan lainnya monggo diupdate melalui Q&A di chat itu terkait dengan notem, terkait dengan itu Pak Mona sudah memberikan sedikit ulasan terkait itu. Oke, monggo Pak Moderator. Oke. Pak, mungkin kita masuk ke pertanyaan yang langsung dengan menggunakan audio, Pak. Dari Bapak Juri. Misalnya ada yang resen, kita utamakan terlebih dulu gitu. Oke, monggo silakan, Pak. Terima kasih Pak Jahan. Dari saya ini ada tadi sudah chat tidak terlalu banyak, tapi sudah saya coba jawab. Kelihatannya sebagian dari dulu sudah cukup jelas yang ada di panduan. Hanya saya sedikit mau menambahkan mengenai launcher. Nah, launcher itu tahun lalu memang kita sudah upayakan panduannya cukup jelas, tapi rupanya ada solusi lain yang tidak terpikirkan oleh juri gitu ya. Jadi di tahun ini dari panduan yang ada kita akan coba tambahkan kriteria compactness. Jadi nanti dari sisi ukuran kita akan batasi ukurannya, jadi tidak bisa terlalu besar gitu ya. Tapi itu intinya launcher yang secara umum sudah ada itu harusnya masuk gitu ya. Mungkin itu aja tambahan saya. Jadi ini untuk mencoba memframekan bahwa launcher yang dimaksud itu launcher yang compact gitu ya. Itu saja Pak Jan, terima kasih banyak. Ya, sama Pak Taufik. Kelihatannya belum ada yang mengangkat tangan. Jadi saya akan mencoba bacakan pertanyaan yang ada di Q&A. Ini sambil ada yang sedang dijawab oleh para juri. Untuk vertical take off and landing, ini ada pertanyaan, apakah masih diharuskan indoor dan apakah GPS masih dilarang? Monggo, Pak Epit. Sudah banyak yang saya jawab langsung di situ. Sudah ya? Ya. Jadi yang jelas karena itu indoor ya. Jadi Anda tidak bisa menggunakan GPS yang jelas. Tapi kalau Anda memaksa, Pak, saya ingin coba, ya, kami tidak bisa melarang Anda menyembunyikan GPS di situ karena tidak akan kami periksa. Iya. Tapi yang kami periksa adalah bahwa lapangannya harus indoor. Ya. Ada beberapa banyak teknologi sebetulnya
termasuk seperti indoor sensoring ya, itu boleh nggak itu? Ya, teknologi memang dibuat untuk dipakai begitu ya. Jadi rule ini akan selalu diupdate sesuai dengan tersedianya sensor-sensor yang ada di lapangan. Kalau kemarin itu 1 kali 1 meter itu sudah terjawab gitu ya. Nah sekarang kalau 1/4 berarti berapa itu? 50 kali 50. Bisa nggak gitu ya? Lebih teliti lagi. Dan diacak lagi posisinya. Jadi silakan ya, teknologi apapun sebetulnya Anda boleh, tapi yang paling penting ini indoor. Nanti kalau sudah saatnya kita luring, ya tentu saja Anda harus pakai GPS ya. Nah, tapi gedungnya beneran gitu, jaraknya jauh gitu ya. Nanti sekarang ini kan kita karena indoor itu memang hanya mengirim di lokasi yang terbatas dan kita fokusnya adalah di image processing. Ini yang ingin kita raih ya. Karena itu kemampuan dasar dari autonomous VTOL, ya, intelligent VTOL. Saya kira itu jawab saya. Ya, makasih. Kelihatannya jelas sekali ya untuk masalah GPS pada VTOL tadi. Ini ada beberapa pertanyaan yang saya skip karena sudah sama dan juga sudah dibahas tadi oleh Bapak Endro. Ini juga ada sama lagi. Nah, ini mungkin ada tambahan untuk Pak Epit lagi. Apakah diwajibkan memakai propeller guard? Sudah saya jawab. Ya. Sudah saya jawab. Jadi intinya adalah bahwa keamanan itu adalah tanggung jawab Anda sendiri. Ya, dengan memberi pagar propeller itu berarti Anda mengamankan wahananya, juga mengamankan Anda sendiri. Tapi kalau Anda sudah sangat yakin karena presisi begitu ya, ya seperti helikopter kan, helikopter komersial itu kan nggak dikasih guard ya, tapi dia sudah safe karena memang presisi terbangnya. Nah, silakan saja berinovasi dan utamakan keselamatan. Iya. Dan tadi kelihatannya juga sudah disampaikan oleh Pak Epit bahwa nggak ada penalti ya Pak ya? Nggak ada penalti karena itu memang ya kasihan lah, itu kan propertinya sendiri ya, udah rusak, denda lagi. Malah kalau ada asuransi yang mestinya ya pihak asuransi ngasih duit gitu ya. Iya Pak. Ini lagi juga tentang QR code tadi ya. Tadi ada yang bertanya sebelumnya. Ini posisinya tepatnya apakah sesuai di gambar atau boleh digeser ke kanan? Ya, tadi saya sudah jawab juga. Silakan dicek ya. Intinya adalah letakkan sesuai seperti di panduan. Jadi ada di pojok ya, pojok kanan atas gitu ya, yang untuk yang gedung A, dan pojok kiri atas untuk gedung C ya. Untuk yang B mana tadi tempatnya, yang gedung B ya. Anda bisa cek ya di panduan. Jadi letakkan persis seperti yang ada di panduan. Oke, sudah sangat menjawab. Dan itu dibuat rendah, jadi biar Anda nggak usah naik tangga. Yang kemarin kan naik tangga ya. Kalau ini kan tinggal langsung diletakkan. Anda nggak perlu naik kursi ya. Paling banter kursi lah ya, nggak perlu tangga. Oke, mungkin untuk yang sudah pertanyaan tadi bisa cek di answer yang sudah dijawab oleh para juri. Berikutnya, ini untuk divisi teknologi development. Apakah ada kemungkinan subtema TDP digabung lagi menjadi tema karena kurangnya peserta pada tiap subtema? Ya baik, terima kasih. Untuk TD ini memang subtemanya banyak ya, temanya banyak, subtemanya banyak. Itu kemarin kita itu semangatnya itu agar kita bisa membandingkan teknologi yang dikembangkan itu apple to apple. Jadi misalnya ESC ya dibandingkan dengan ESC dan seterusnya. Sehingga kita buat tema maupun subtema seperti itu. Nah nanti kalau kekurangan peserta ya tetap seperti itu, tidak digabung. Nah nanti pada
tema maupun subtema itu tidak harus ada juara 1, juara 2, juara 3. Kalau memang teknologi yang dikembangkan itu belum memenuhi persyaratan untuk menjadi juara, ya di tema itu atau subtema itu tidak ada juaranya. Gitu. Jadi bukan berarti oh ini nanti pasti pesertanya hanya 1, kita ikut aja di situ pasti juara 1. Tidak ya, tidak seperti itu. Jadi kalau memang teknologi yang dikembangkan itu belum memenuhi syarat, ya tidak ada yang juara. Begitu ya. Oke. Siap. Kelihatannya sudah jelas juga. Dan ini ada beberapa pertanyaan juga masih untuk dari tim TD ya. Ini dari Gamma Force, Pak. Apakah sistem pendukung seperti launcher berdampak terdapat penambahan nilai jika desain airframe tidak membutuhkan launcher atau terbang seperti VTOL UAV? Apakah tidak mengurangi potensi nilai yang akan dicapai? Jadi lebih ke teknologi launchernya. Baik, terima kasih. Jadi kalau membuat launcher ya seharusnya yang berkaitan dengan pesawat yang menggunakan launcher. Jadi nanti kalau Anda juga membuat launcher yang bagus, maka akan mendapatkan penambahan nilai. Tapi untuk launchernya sendiri itu kita tidak memberikan tema khusus untuk launcher, tapi tema khusus kita di sini adalah airframe. Jadi launcher itu sebagai pendukung saja. Jadi misalnya Anda membuat pesawat sekaligus membuat launcher yang bagus dan bisa digunakan dengan baik, maka nanti akan menjadi pertimbangan tersendiri dalam menentukan besarnya nilai. Jadi titik beratnya tetap di pesawatnya. Jadi tidak boleh hanya mengusung launcher saja. Itu tidak boleh ya, karena di sini tema kita adalah airframe. Begitu. Oke, tadi kelihatannya sudah menjawab juga ya. Nah, berikutnya masih divisi TD juga, Pak. Ini untuk rencana bisnis. Untuk rencana bisnisnya itu pada saat presentasi, apakah harus sudah ada bukti produksi dan penjualan atau semacamnya? Kira-kira yang ditampilkan apa saja untuk rencana bisnisnya, Pak? Rencana bisnis itu terutama di potensi pasarnya bagaimana, kemudian perhitungan ini biaya produksi dan seterusnya bagaimana, terus kira-kira akan break even point setelah terjual berapa unit dan seterusnya. Nah, untuk pasarnya itu kalau produk Anda yang Anda kembangkan itu sudah terjual dan ada buktinya, itu akan memperoleh poin yang tinggi. Begitu. Jadi memang rencana kita itu membuat produk itu untuk dikomersialkan ya, sehingga dikembangkan sendiri dan sudah laku di pasar, terbukti laku di pasar, itu akan mendapatkan penilaian yang tinggi. Begitu ya. Tapi kalau pasarnya itu ya teman sendiri misalnya, oh ini saya punya produk ini, tolong dibeli ya, nanti biar menjadi bukti kalau sudah terjual, itu ya tidak seperti itu harapannya. Jadi memang pasar real yang sudah membeli produk Anda itu. Demikian. Oke. Jadi tadi kalau misalnya sudah ada bukti penjualan, bisa mendapatkan nilai tambah ya mungkin Pak? Betul. Oke. Untuk tim TD lagi, monggo Pak. Ini untuk demo dan presentasi, apakah sebanyak 3 kali atau hanya sekali, namun semua subtema digabung menjadi satu? Apakah bisa satu orang mempresentasikan 3 subtema TD propulsi, atau setiap orang hanya bisa presentasi 1 subtema?
Dan yang terakhir, apakah diwajibkan menggunakan GCS saat demo? Ya baik, terima kasih. Ini saya coba jawab lagi. Yang pertama, untuk demo dan presentasi apakah sebanyak 3 kali atau hanya sekali, namun semua tema digabung menjadi satu. Jadi nanti teknisnya kurang lebih seperti ini ya, seperti tahun lalu. Itu kita buat undian, mana tema dari TD itu yang akan mendapat urutan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian setelah mendapat urutan itu kita undi pesertanya ya, mana yang nomor 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian sudah kita tuliskan di rule juga itu bahwa untuk demo itu waktunya kita sesuaikan. Tapi gambarannya kira-kira sama seperti tahun lalu ya. Jadi biar tidak mondar-mandir, maka kita kumpulkan untuk sesi presentasi, kita habiskan sampai semua tema selesai, baru kita lakukan demo. Seperti itu. Kemudian yang kedua, apakah bisa satu orang mempresentasikan 3 subtema TD propulsi, atau setiap orang hanya bisa presentasi 1 subtema? Ini bisa dilihat di rule D18. Jadi khusus untuk subtema propulsion, ada 3 kan? Itu kita menyadari bahwa personel di perguruan tinggi itu juga terbatas, sehingga kami beri kesempatan untuk subtema propulsion itu bisa merangkap di subtema yang lain. Jadi misalnya 3 mahasiswa ikut propeller, sekaligus ikut prime mover, sekaligus ikut apalagi satu lagi tadi ya, itu diperbolehkan. ESC ya, ESC atau ECU itu diperbolehkan. Jadi silahkan untuk subtema dari propulsion itu diikuti saling bergantian, boleh. Kemudian yang ketiga, apakah diwajibkan menggunakan GCS saat demo? Tidak. Jadi kalau Anda tidak memerlukan GCS, misalnya terbang manual, boleh tidak menggunakan GCS. Misalnya Anda mengembangkan propeller, ujinya tidak perlu menggunakan GCS. Tapi yang penting kan bisa digunakan. Bahkan bisa uji statis ya. Bisa diputer pada mounting tertentu, kemudian direkam data-datanya, trustnya berapa, dan seterusnya, itu bisa juga. Jadi sudah kita tuliskan di rule juga bahwa demo itu boleh dilakukan dengan uji terbang langsung, boleh dilakukan dalam bentuk yang lain. Yang penting performa dari teknologi yang Anda kembangkan itu bisa teruji. Demikian. Ya, ini juga ada pertanyaan lagi, Pak, tentang wahana yang digunakan. Apakah untuk beda subtema bisa menggunakan satu wahana saja atau harus menggunakan wahana sendiri-sendiri? Beda subtema ya. Jadi boleh menggunakan wahana yang sama. Jadi nanti saat demo itu kita fokuskan apa yang Anda kembangkan. Misalnya ESC menggunakan pesawat A. Ya, kita fokuskan performa dari ESC-nya seperti apa. Kemudian propeller tetap menggunakan wahana A. Boleh, silahkan. Karena nanti yang kita lihat adalah propellernya itu. Kemudian Anda mengembangkan motor listrik, tetap menggunakan wahana A. Uji cobanya boleh. Nanti kita fokuskan untuk melihat performa dari motor listrik yang Anda buat. Demikian. Nah, ini juga untuk ada yang airframe innovation. Oh, kelihatannya banyak ya, Pak ya, yang bertanya untuk teknologi development. Untuk airframe innovation, apakah boleh menggunakan launcher catapult ataupun bungee, Pak? Jenis catapultnya? Boleh lah, boleh, silahkan. Boleh. Tapi nanti harus memperhatikan
aspek keselamatan dan aspek lingkungan ya. Jadi yang pertama jangan merusak lingkungan, kemudian yang kedua aspek keselamatan. Ya, jadi untuk bance itu kan harus matok-matok itu ya, harus hati-hati. Nah, kemarin kita melarang itu bance itu karena harus matok-matok, nanti kalau matoknya di runway betulan nanti akan berbahaya. Latar belakangnya seperti itu. Tapi kalau Anda nanti bisa memperhatikan dua hal tadi ya, yang memperhatikan lingkungan, kemudian memperhatikan keselamatan, boleh menggunakan katapel maupun bance. Akan lebih baik lagi, misalnya Anda menggunakan roket booster, itu juga lebih baik lagi, mendapatkan nilai yang plus lagi. Ya. Ini juga sama tentang yang airframe tadi ya Pak ya. Yang dititik beratkan menurut panduan adalah demonya. Apakah benar Pak? Betul. Demo akan mendapat proporsi nilai yang paling tinggi. Kita bisa melihat di tabel penilaian itu ya. Untuk demo itu kita beri ini bobot yang paling tinggi. Karena apa? Karena sesuatu yang kita kembangkan harus bisa dimanfaatkan ya, harus bisa beroperasi, operasionalnya harus jalan. Jadi titik beratnya nanti sesuatu yang kita kembangkan itu harus dapat dioperasionalkan. Nah itu bisa dilihat dari ini ya, dari performa pada saat demo. Jadi buat apa kita membuat misalnya flight controller yang canggih-canggih gitu ya, tapi tidak jalan, itu belum tuntas, sehingga lebih baik lebih sederhana, tapi bisa berfungsi dengan baik. Demikian. Iya Pak. Dan ini juga ada untuk yang subtema. Jadi apakah nilai dari subtema nanti akan diakumulasikan menjadi satu? Atau memang sendiri masing-masing satu tim gitu Pak? Ya, baik, saya jelaskan ya. Ini juga biar tidak rancu. Jadi masing-masing subtema itu nanti mempunyai nilai sendiri-sendiri, mempunyai juara sendiri-sendiri. Seperti saya katakan tadi pada saat sosialisasi ya. Jadi untuk TD itu kalau mengikuti semua, maka akan ada 6 tim. 6 tim. Gitu. Cuman nanti pada saat menentukan juara umum itu tidak dihitung dari masing-masing tema atau subtema itu, tapi sifatnya itu juara divisi. Jadi nanti untuk menentukan ini juara umum itu dari 3 subtema propulsion itu akan diseleksi mana yang juara 1 itu. Jadi dari 3 itu ya, 3 subtema itu kita lihat yang mendapatkan emas paling banyak itu akan mewakili tema propulsion. Kemudian dari 4 tema itu akan kita seleksi mana yang mempunyai emas paling tinggi, itu juara 1 di TD. Kemudian juara 2 dari TD siapa? Juara 3 dari TD dari mana? Kemudian, nah itu juaranya TD itu nanti yang akan diseleksi dengan 3 divisi yang lain untuk menentukan juara umum. Demikian. Jadi misalnya perguruan tinggi mempunyai emas 4 di TD ya, itu belum tentu juara umum. Demikian. Oke Pak. Ini kelihatannya ada pertanyaan follow up dari yang bisnis tadi ya. Bagaimana juri dapat menentukan pasar tersebut valid atau tidak? Untuk yang bisnis tadi Pak. Untuk menentukan pasar itu valid atau tidak itu bisa dilacak dari ini ya. Sekarang kan banyak toko-toko online ya, online. Kemudian ya memang kelemahan dari lomba daring itu kita tidak bisa langsung melihat bendanya, tidak bisa langsung menyentuh bendanya ya. Sehingga
sejauh mungkin kita akan memvalidasi, misalnya dari jejak digital atau dari apa ya, begitu. Tapi yang di sini yang kita tekankan adalah ini ya, sportivitas dari tim. Jadi sejak dulu itu kita tekankan masing-masing tim itu harus berlomba secara sportif ya, secara sportif dan secara fair, secara jujur. Jadi janganlah berpikir untuk yang aneh-aneh itu ya, yang ngakal-ngakali dan seterusnya. Juara itu bukan target utama ya, tapi pengembangan diri itu adalah lebih utama. Demikian. Jadi lebih ke sportivitas ya Pak ya? Ya, betul. Dan juga untuk mungkin di sini para audiens yang mahasiswa juga untuk melatih untuk bisa mengimprove diri dari ini wahana atau misalnya sarana yang diberikan oleh Puskesmas untuk para mahasiswa untuk mengembangkan diri. Jadi silakan dimanfaatkan sebaik mungkin. Berikutnya ini ada pertanyaan terakhir ya, karena kita sudah sampai di waktu terakhir. Ini dari tim TD lagi. Oke, jadi TD banyak sekali pertanyaannya. Silakan. Pada performa tes atau demo pada lomba TD GCS, apakah diperlukan dalam bentuk menerbangkan suatu wahana atau selama menunjukkan konsep yang ingin disampaikan cukup? Jadi konsep saja. Prinsipnya begini, jadi teknologi yang Anda kembangkan, seperti tadi ya, itu harus dibuktikan dapat berfungsi dengan baik. Gitu. Jadi yang ditekankan demo itu adalah untuk menguji fungsionalitas. Nah, tinggal bagaimana Anda bisa menyampaikan bahwa yang dikembangkan itu bisa berfungsi dengan baik. Kalau memang itu tidak perlu terbang, tapi sudah menunjukkan bahwa teknologi yang dikembangkan itu sudah bisa berfungsi dengan baik, itu boleh ya. Misalnya propeller ya, propeller itu tidak harus uji terbang, misalnya uji statis, kan yang penting bisa berputar, kemudian trustnya tercapai dan seterusnya. Nah, sedangkan untuk GCS seperti yang ditanyakan itu, tinggal bagaimana, apakah dengan penjelasan saja itu sudah menunjukkan bahwa GCS yang Anda buat itu sudah bisa berfungsi dengan baik atau belum, ya nanti silahkan Anda pertimbangkan. Yang prinsipnya nanti Dewan Juri itu bisa melihat fungsionalitas dari teknologi yang Anda kembangkan itu. Demikian ya. Ya, ini masih pertanyaan yang sama dari orang yang sama ya. Pertanyaannya. Ini yang terakhir. Apakah poin penilaian material dan teknologi fabrikasi dari TDGCS bisa dielaborasi? Apa maksudnya apa itu, Mas? Jadi untuk penilaian tentang material dan teknologi fabrikasinya bisa dijelaskan lebih lagi, Pak? Oh ya, jadi untuk material itu harapannya begini ya. Jadi Anda bisa menggunakan material lokal tapi mempunyai kualitas yang tinggi, itu akan mendapat nilai lebih. Kemudian teknologi fabrikasi, itu artinya bagaimana Anda mengembangkan teknologi untuk membuat pesawat itu sebaik mungkin. Jadi untuk membuat pesawat itu kan harus ringan namun mempunyai kekuatan yang tinggi. Yaitu teknologi kan berkembang terus. Ini mulai dari layup, kemudian biar lebih bagus lagi, lebih padat lagi, void-nya berkurang pakai vacuum bagging, kemudian vacuum bagging biar lebih bagus lagi ada compression molding, biar lebih bagus lagi ada autoclave, kemudian yang terakhir ada teknologi bladder compression molding. Nah itu teknologi manufaktur seperti itu yang akan kita gali ya. Jadi
semakin tinggi teknologi manufakturnya, maka harapannya bisa menghasilkan produk airframe yang lebih bagus. Kemudian di samping itu juga ini ya, yang pesawat dikatakan bagus itu selain tadi ya teknologi manufakturnya itu juga estetiknya. Jadi membuat pesawat itu yang estetik, tidak kotak-kotak ya. Syukur-syukur bisa dibuat blended. Nah, itu akan mempunyai nilai yang lebih ya. Gitu. Jadi bagaimana nanti kualitas manufakturnya, bagaimana tampilannya, bagaimana finishingnya, itu akan kita pertimbangkan. Jadi harapannya itu meskipun kita sebagai level mahasiswa, tapi bisa menghasilkan produk pesawat yang sekelas industri. Industri besar ya Pak ya. Demikian ya. Oke, terima kasih atas sesi tanya jawab. Ya, oleh Dewan Juri. Halo, tes. Oke. Nah, masih banyak lagi tentang pertanyaan yang masih belum dijawab. Nanti bisa dijawab langsung via teks ya. Jadi nanti silahkan di review lagi jawaban yang sudah diberikan oleh Dewan Juri, dan juga silakan juga dibuka lagi petunjuk teknis yang sudah disusun oleh Dewan Juri juga supaya lebih jelas, karena kelihatannya masih ada pertanyaan yang general ya, mungkin ya, masih sangat general. Sebelum saya tutup sesi pemaparan dan tanya jawab ini, saya ingin mendengar closing statement dari para Dewan Juri. Silakan, monggo dari perwakilan atau mungkin satu persatu dari Dewan Juri memberikan closing statement-nya sebelum kita akhiri sosialisasi hari ini. Sudah hampir selesai ya? Iya. Saya masih asik mencoba menjawab ya. Sebentar. Ini kalau ada yang penasaran nih, wajah saya kok nggak berubah-ubah. Nih sekarang saya jadikan baru beneran. Yang tadi fake ya. Ya, kami ingin menemani Anda untuk menuntaskan rasa penasaran ya. Ya, karena ini ada hal-hal yang sangat menarik ya, baru ya. Tentu akan saya senang melihat Anda semua ini bergairah dengan rule baru. Hampir semua divisi mendapat pertanyaan yang bertubi-tubi ya. Bahkan non teknis juga bertubi-tubi juga ya. Jadi baik ya, intinya ya sebelum nanti kita bisa buka lagi ruang pertanyaan itu ketika sudah tahap 1 ya, kan yang penting Anda jangan sampai telat ya ngirimnya. Nah setelah itu kan ada lagi forum-forum pertemuan yang mungkin bisa saja non formal begitu ya, untuk menuntaskan rasa penasaran atas pertanyaan yang belum dijawab. Jadi untuk pertanyaan yang belum bisa dijawab sekarang, kami semua saya kira mohon maaf ya, dan kami berjanji nanti pertanyaan itu akan kami kumpulkan dan kami berusaha untuk menjawabnya satu persatu. Saya kira dari virtual, karena ini temanya saya kira sangat menantang ya, membuat Anda akan belajar terus gitu ya, untuk menuntaskan rasa penasaran. Terima kasih. Ini closing dari saya ya, dari tiap divisi ya. Baik, saya mohon maaf jika ada sesuatu yang mungkin masih kurang pas bagi Anda semua ya. Dan ya, yang jelas kru, juri, Vitol kangen pada Anda semua untuk bertemu langsung ya. Moga-moga tahun depan kita bisa bertemu. Baik, maaf, saya tutup dan sampai jumpa di evaluasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari Dewan Juri yang sudah memberikan pemaparannya serta sudah mencoba untuk menjawab pertanyaan dari para audiens, dari para dosen pembimbing, dari peserta juga. Mungkin tidak bisa terjawab semua, tapi di sini sudah terekod
140 lebih pertanyaan ya. Yang mungkin ada yang sudah terjawab, ada yang belum. Nanti tadi dari Pak Epet sudah dijanjikan, insya Allah nanti akan dijawab. Kita akan ketemu lagi nanti untuk yang sesi pertama berikutnya. Dari saya cukupkan sampai sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada perkataan yang salah. Saya mohon maaf sebesar-besarnya sebagai moderator. Saya akhiri dan saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Aris Jehanta Mami dari Universitas Dianuswantoro sebagai moderator yang memandu panel narasumber hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada para narasumber yang luar biasa, Bapak-Bapak juri KRTI, yaitu Pak Hendro, Pak Gesang, Pak Mona, Pak Taufik, dan Pak Endra, atas pemaparan materi mengenai teknis pelaksanaan kontes robot terbang Indonesia KRTI serta diskusi tanya jawabnya. Baik, demikian rangkaian acara sosialisasi KRTI 2021 pada hari ini telah selesai kita laksanakan. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan sosialisasi ini. Sampai bertemu di KRTI 2021. Semangat KRTI 2021, serentak bergerak mewujudkan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka Indonesia Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomornya